Ini nomor 1 tentang fungsi ya. Fungsinya di sini ada fx sama f1 min x. Ini SBM tahun 2008. Nah, sederhananya sih yang ditanyakan fx ya. Sederhananya kita hilangkan f1 min x nya gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kita ganti gitu ya x nya gitu. Misalkan saya ganti, sebentar saya lupa nih, sebentar ada yang masuk lagi, sebentar ya, saya admit dulu. Nah, jadi kita ganti x nya, nah dengan yang di dalam ini nih 1 min x gitu ya, yang selain fx nya 1 min x nya gitu. Nah, jadi ini kalau diganti 1 min x jadinya 2 f1 min x gitu kan ya, ditambah gitu. Nah, ini kalau diganti itu kan sama 1 min x nih, kalau misalkan kita ganti nih berarti kan jadi f1 dikurang apa, 1 min x gitu. Nah, satunya habis ya kan, min ketemu min jadi plus gitu. Nah, jadinya fx gitu. Nah, sama dengan ini juga diganti sama 1 min x gitu, tapi kuadrat ya gitu. Nah, jadi ada dua persamaan ya, yang ini nih, yang atas yang biru sama soalnya gitu. Nah, di sini nanti intinya sih hilangkan f1 min x nya gitu. Nah, caranya gimana ya, kayak ini aja, eliminasi aja. Jadi biar hilang, di sini kan ada 2f1 min x, yang di sini 1f1 min x. Nah, berarti yang bawahnya kita kali 2 gitu ya. Kalau misalkan ini kita kali 2 jadinya kan 4fx gitu. Nah, ditambah 2f1 min x gitu ya, sama dengan ini jadi 2x kuadrat gitu. Nah, yang atasnya kita jabarkan dulu deh nih. Ini kan kuadrat ya, 1 min x kuadrat. Jadi kalau kita jabarkan jadinya x kuadrat min 2x plus 1 gitu. Nah, selanjutnya tinggal kita eliminasi. Di sini kan 2f1 min x nya ini juga sama nih, 2f1 min x nya biar hilang kita kurangin ya. Kalau kita kurangin ini jadi hilang gitu. Nah, tinggal fx nya di sini 1 dikurang sama 4 jadinya 3 ya. Nah, jadinya 3fx gitu. Nah, sama dengan ini x kuadrat dikurang 2x kuadrat jadinya min x kuadrat. Nah, yang ini tinggal turun aja, min 2x plus 1 gitu. Nah, ini 3fx nya, kan yang ditanya adalah fx nya ya, tinggal dibagi 3. Nah, ini jadi min 1/3 x kuadrat. Nah, ini juga min 2/3 x plus 1/3. Nah, itu deh jawabannya gitu. Ada nggak tuh? Min 1/3. Oh, ini minus ya, 1 dikurang 4 minus nih. Oh, berarti kalau gitu dibagi min 3, ini jadi plus, ini jadi plus, ini jadi minus nih, ini jadi minus. Nah, jadinya plus 1/3 x kuadrat plus 2/3 x, berarti yang D ini ya. Nah, seperti itu deh tentang logaritma ya. Agar logaritma ini ada nilainya, berarti yang ditanyain adalah domainnya. Nah, domain dari logaritma itu kan ada basisnya sama numerusnya ya. Jadi kalau basis syaratnya itu lebih besar dari 0 dan gak boleh sama dengan 1. Nah, kalau numerus itu dia lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, nanti dua-duanya nih diiriskan. Nah, tapi kebetulan di sini cuma basisnya aja nih yang ada gitu ya. Yang ini doang yang ada variabelnya. Kalau numerusnya nggak ada variabel, jadi nggak perlu dicari. Nah, jadi di sini ya basisnya kita cari domainnya, yaitu 4x dikurang 3x kuadrat gitu kan ya,
ini harus lebih besar dari 0 dan nggak boleh sama dengan 1 ya gitu. Ini nggak boleh sama dengan 1. Nah, yang ini dulu deh ya, ini tinggal kita faktorkan x nya, jadinya x, jadinya ini dalam kurungnya 4 min 3x gitu. Nah, lebih besar dari 0. Nah, dapat pembuat 0 nya ya, sama dengan 0, sama yang di sini x nya sama dengan 4/3. Nah, kita buat garis bilangan 0 sama 4/3. Masih tandanya masih inget ya, kita lihat koefisiennya di sini positif. Nah, ini juga negatif dipangkatin 1 ya, jadi negatif. Nah, kalau kita kali negatif nih, taruh paling kanan gitu. Nah, terus selanjutnya lihat pangkatnya, dua-duanya ganjil, berarti berubah tanda gitu ya. Baru lihat ini nih, tandanya lebih besar, ambil yang positif. Nah, ini kita simpen. Selanjutnya kita bahas yang nggak boleh sama dengan 1. Kita pindahin ke ruas kanan semuanya. Ini jadi positif 3x kuadrat, 4-nya jadi minus 4x plus 1. Nah, tinggal kita faktorkan ya, 3x min 1 ya, sama, ini nggak boleh sama dengan 1 ya, sorry, terus dikali x min 1. Nah, ini nggak boleh sama dengan 0 gitu. Nah, dari sini dapat ya, 3x min 1 nggak boleh 0, nanti didapat x nya nggak boleh 1/3. Nah, yang di sini juga nggak boleh 0, berarti dapatnya x nya nggak boleh sama dengan 1 gitu. Nah, dari yang sebelah kanan, kalau kita taruh ke dalam interval ya, ke dalam interval sini, nah ini ada nggak nih 1/3 di antara 0 sampai 1? Ada ya, di sini ya taruhnya. Ini 1/3 ada di sini gitu. Nah, ini nggak boleh 1/3. Terus 1 juga ada ya, di sini nggak boleh 1, ada di sini kan, di antara 0 sampai 4/3 ada 1 ya. Nah, berarti ditaruh di sini 1. Nah, di sini ya gitu ya. Nah, berarti intervalnya ada 3 nih ya kalau kita lihat nih. Jadi yang pertama di sini dari 0 sampai 1/3 gitu kan, atau yang di tengahnya ya, yang di tengahnya dari 1/3 sampai 1. Terus yang di ujung sebelah kanannya dari 1 sampai 4/3 ya, dari 1 sampai ini x nih ya, sampai 4/3. Nah, ini sih kalau ditulis seperti ini ya, atau boleh juga nih kayaknya jawabannya nih antara ini dengan ini ya. Ini kalau misalkan ditulis semuanya nih yang tadi ya, hasilnya ini kan dari 0 sampai 4/3 gitu, dan kita nggak boleh sama dengan 1/3 gitu kan, dan nggak boleh sama dengan 1. Nah, jadi ada 2 penulisan ya, boleh yang atas gitu, boleh yang bawah. Nah, itu jawabannya dua-duanya betul sih ya gitu. Nah, ternyata yang ada yang bawah nih, yang biru gitu. Nah, jawabannya yang A nih ya, dari 0 sampai 1/3 nggak boleh 1/3, nggak boleh 1 gitu. Oke, tentang eksponen ya. Nah, di sini diketahui pangkat 2x nya sama dengan 2 ya. Terus di sini ya, hasil dari ini apa gitu ya. Nah, sederhananya biar hilang, di sini kan ada a pangkat minus 5 nih, kalau nggak kelihatan di zoom aja ya. Terus sama a pangkat min 3x gitu ya. Nah, biar hilang pangkat minusnya, jadi kita kali dengan a pangkat minus 5 ya, x gitu, pembilang sama penyebutnya gitu. Nah, jadi kalau kita kali, ini dua-duanya dikali ya, jadi a pangkat 5x kalau dikali a pangkat, bukan minus 5, sorry, plus 5 ya, plus 5 gitu ya, karena biar hilang nih nanti. Coba kalau kita kali sama plus 5, ini kan pangkatnya ditambah ya, 5 ditambah 5 jadinya a pangkat 10x gitu.
Nah yang ini kalau ditambah min 5x ditambah 5x berarti jadi A pangkat 0 gitu ya. Nah yang bawahnya kalau kita kali sama A pangkat 5x, 3x ditambah 5x jadi 8x gitu. Terus min 3x ditambah 5x jadinya pangkat 2x gitu ya. Nah nanti semuanya kita jadikan A pangkat 2x gitu. Nah jadi kan kalau 10x itu dijadikan A pangkat 2x dipangkatin 5 ya. Nah ini kan dikali 5 kali 2x jadinya 10x gitu. Nah jadi kalau A pangkat 0 nya 1. Nah ini kalau dijadikan A pangkat 2x ya, jadinya dipangkatin 4 ya. 4 kali 2x jadi 8x. Nah kalau ini udah sama nih ya, A pangkat 2x. Nah tadi kita tahu A pangkat 2x nya adalah 2 gitu kan. Nah berarti jadinya 2 pangkat 5 ditambah 1 gitu. Nah ini jadi 2 pangkat 4 ditambah 2 gitu. 2 pangkat 5 32 ya, ditambah 1 jadi 33. Dibagi, ini 2 pangkat 4 16 ditambah 2 jadi 18. Nah ini deh jawabannya. 33 per 18. Nah yang E kita. Oke, ada kesalahan ya di sini. Aturan di sini minus, jadi ini kita ganti minus. Nah jadi 32 dikurang 1 ya, berarti jadinya berapa tuh? 31 ya. Jawabannya yang ini nih, A yang bener ya, bukan yang E. Salah nih, maaf. Oke, makasih sudah dikoreksi. Penting ya untuk soal seperti ini, hati-hati ya di sini. Ingat syaratnya ya. Ingat syaratnya. Kalau basisnya kan, basisnya tadi apa tadi kita baru belajar ya, A nya nggak harus lebih besar dari 0 dan nggak boleh 1 ya. Terus kalau B nya di sini numerusnya lebih besar dari 0. Nah syarat ini yang kita pegang. Nah selanjutnya kalau persamaan logaritma, yang penting basisnya udah sama gitu ya. Ini udah sama nih gitu, tinggal langsung ambil numerusnya aja gitu ya. Ya jadi numerus yang ini nih, x kuadrat tambah 5 sama dengan 4x plus 10. Jadi langsung diambil aja, x kuadrat tambah 5 gitu sama dengan 4x ditambah 10 gitu. Jadi kalau udah sama tinggal ambil numerusnya aja. Nah ini tinggal kita pindahinnya ke kiri semua ya. Min 4x min 5 sama dengan 0. Nah tinggal difaktorkan, x min 5 x plus 1 nah sama dengan 0. Nanti x nya sama dengan 5 atau x nya sama dengan min 1. Nah udah dapat ya, apakah benar x nya 5 sama x nya min 1 ya. Nah kita uji coba gitu, kita uji coba ke numerusnya dulu, ke ini nih, x min 2 misalkan 5 ya, kita masukin ke x min 2 gitu. Nah kita masukin ke x min 2. Nah gitu, jadinya apa nih, 5 dikurang 2 jadinya 3. Aman ya, syaratnya kan harus lebih besar dari 0 gitu, dan nggak boleh 1. Ini hasilnya 3 nggak 1 dan positif ya gitu. Nah tapi kalau kita masukin min 1 ke sini gitu ya, ke numerusnya, min 1 dikurang 2 jadi min 3 gitu ya. Nah di sini syaratnya harus lebih besar gitu, berarti tidak memenuhi syaratnya. Nah ini nggak usah diambil gitu ya. Oke, nah itu untuk syarat basisnya. Sekarang syarat numerusnya, masukin ke x nya 5 ini ke x kuadrat tambah 5. Kalau x kuadrat positif ditambah positif pasti positif ya. Nah hasilnya sudah memenuhi ya, harus positif. Nah terus masukin yang ke sini nih, 4x plus 10 hasilnya positif apa negatif? Yang 5 nya nih 20 ya, kalau dikali 5 kan 20 tambah 10 30, jadi positif. Nah berarti memenuhi syarat basis dan numerusnya, jadi ambil x nya 5 gitu ya. Nah kalau x nya 5 berarti kan di sini ada persamaan nih, a kali x sama dengan 15. Berarti kalau x nya 5 jadi 5a sama dengan 15. Berarti a nya dapat di 3. Nah berarti a nya 3, x nya 5 ya, tinggal dimasukin ke pertanyaannya nih, 3 ditambah 5 nah sama dengan 8.
8. Nah udah ya jawabannya gitu. Oke. Ya, oke. Ini pertidaksamaan solusi dari pertidaksamaan kuadrat yang pertama. Kalau kurang dari ya ini yang ini. Yang bukan solusi dari yang persamaan kedua ini lebih besar dari 0 adalah apa? Nah, kalau ada seperti ini kita cari masing-masing ya. Di sini kalau kita faktorkan yang 2x kuadrat plus 3x min 9 ya. Nah, cara faktorkannya sudah paham ya. Jadi langsung aja 2x kuadrat itu 2x dikali x gitu kan ya. Nah ini kurang dari 0. Sekarang min 9. Min 9 itu plus 3 sama min 3 kan, kalau dikali plus 9. Nah terus ngecek yang tengahnya gimana? Ujung kali ujung, tengah kali tengah gitu ya. Coba kita kali ya. Ini jadi 6x. Ini min 3, kalau dijumlah 3x. Nah, pas yang di tengahnya. Oke. Nah dari sini kita dapat pembuat nolnya ya. Ini sama dengan 0, nanti dapat x nya sama dengan 3/2. Kalau ini sama dengan 0, dapat x nya min 3. Nah kita bikin garis bilangan ya. Di sini min 3 sama 3/2. Nah ini koefisiennya positif. Kalau kita kali positif taruh paling kanan ya. Nah karena pangkatnya ganjil berarti selang-seling gitu. Kurang dari, ambil yang negatif. Oke. Nah selanjutnya yang kedua yang ini ya. Kalau misalkan ini kita faktorkan, jadinya 2x ini kali x gitu ya, lebih besar dari 0, min 10. Nah min 10 itu kan 5 kali 2 ya. Jadi ini min 5 plus 2 gitu ya. Ujung kali ujung, tengah kali tengah. Kalau dijumlah min x nih ya. Ini 4x ditambah min 5 jadi plus ya. Jadinya kalau ditambah jadinya min x ya gitu. Nah, dapat pembuat nolnya sama dengan berapa nih? 5/2. Kalau ini dapat x-nya min 2. Nah, ini ada sama dengan ya. Kalau ada sama dengan berarti ini hitam min ya. Sorry yang pertama ini ada sama dengan. Nah, yang kedua ini juga ada sama dengan. Berarti kalau misalkan kita buat garis bilangannya min 2 sama 5/2. Nah ini positif berarti paling kanan positif, pangkatnya ganjil ya, berarti berubah tanda. Lebih besar, ambil yang positif. Nah sekarang gini, pertanyaannya kan solusi dari yang pertama ini ya, yang bukan solusi dari pertidaksamaan yang kedua adalah apa gitu ya. Nah berarti artinya kan gini, kalau misalkan yang hijau kita taruhin ke atas gitu ya, solusinya gitu kan, min 2 di mana tuh? Di sebelah sini kan ya, min 2 gitu. Nah 5/2 yang mana tuh 5/2? Di sini ya, 5/2. Nah batasnya kan di sini kurang dari min 2 berarti ke kiri. Nah ini lebih dari 5/2 ke kanan gitu ya. Nah berarti yang bukan solusi dari yang bawah ya, tapi merupakan solusi yang atas yang bukan irisannya ya. Nah berarti yang ini nih gitu ya. Berarti dari min 2 sampai 3/2. Jadi kalau kita tulis ya, dari min 2 nah sampai 3/2 atau 1/2 ya. Nah maka jawabannya yang D gitu. Oke. Nah untuk nomor 6 ini campuran ya antara statistik sama barisan ya, barisan dan deret ya. Kita baca dulu deh. Data pengeluaran konsumen untuk membeli suatu produk dalam 5 tahun terakhir ditunjukkan diagram berikut ya, dari 2006, 2007 sampai 2010 gitu. Jika diasumsikan laju pertumbuhan pengeluaran tersebut konstan. Nah, jadi di sini kan laju pertumbuhan konstan ya. Kalau konstan itu dia garisnya garis lurus gitu ya kalau konstan. Nah biasanya ini adalah menyatakan barisan
aritmatika. Nah, barisan aritmatika. Ya, jadi kalau ada kalimat konstan berarti barisan aritmatika. Nah, maka pengeluaran konsumen pada tahun 2016 diperkirakan sebesar berapa? Nah, berarti kurang lebih ya 2016 kira-kira berapa nih di sinilah ya. Nah, di sini nih gitu. Oke. Nah, intinya anggap aja ini kalau saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Jadi kalau ini U1 nih 2006-nya, ini U1 ya sebesar 80. Nah, berarti di sini U2, U3, U4, U5. U5-nya 2000 tahun 2010 ya, di sini 130 ya. Maka pada tahun 2016 kira-kira U berapa tuh? 2001-nya kalau misalkan 2001 ya, 2011 sorry, 12, 13, 14, 15. Nah, ini kan suku 6, suku 7, 8, 9, 10. Nah, berarti ini suku ke 11 gitu kan ya. Karena ini barisan aritmatika ya, konstan ya. Nah, kita pakai gini aja. Kalau U1 ke U5 dilihat ininya nih mempunyai beda berapa, tinggal 5 dikurang 1 gitu, mempunyai 4 beda gitu ya. Nah, 4 beda. Nah, 4 bedanya berapa? Tinggal 130 dikurang 80, jadinya berapa? 50. 4 beda atau 4 kali B 50, berarti B nya berapa? 50 bagi 4 ya. Nah, berapa tuh jadinya? Banyak ya, 50 bagi 4. Bener gak sih 50? Bener ya. Ini 50 per 4 aja dah, 50 per 4. Nah, nanti kita hitung deh. Nah, sekarang yang ditanya U11. Nah, sekarang bedanya dari U11 ke U5 kita kurang aja nih. 11 dikurang 5 berarti 6B ya gitu. Karena bedanya adalah 50 per 4, berarti 6 dikali 50 per 4 gitu ya. Nah, ini kita bagi 2 nih. Kita bagi 2. Ini 2, ini 3. Nah, ini kalau kita bagi 2 lagi, 50-nya jadi 25 ya gitu. 25 kali 3 berarti 7. Bener nggak tuh? Sebentar. Nah, 75 ya. Nah, ini 75. 75 itu bukan U11 gitu ya. Nah, tadi kan gini nih. Kalau tadi kita lihat 4 bedanya adalah 50 gitu ya. Nah, berarti dari U1 ke U5 artinya ditambah 50 gitu. Jadi 80 tambah 50 130 gitu kan ya. Nah, berarti kalau gitu dari U5 ditambah U11 gitu ya. Ditambah U5 ke U11 berarti ditambah ya 130 ditambah 75. Nah, nanti didapat 205 miliar pengeluarannya gitu. Nah, berarti didapat yang B deh gitu. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Kita lihat nih, ini soal tentang peluang ya. Di sini 9 motor terdiri dari 4 motor yang mereknya Honda, 3 Yamaha dan 2 Suzuki ya. Nah, di sini nggak disebutin identik atau enggak ya, jadi kita anggap aja berbeda ya gitu. Nah, akan diparkir membentuk suatu barisan. Tapi setiap merek motor tidak boleh terpisah ya, tidak terpisah gitu ya, atau jadi satu barisan lah, atau digabung gitu ya. Maka banyak barisan yang dapat dibentuk berapa nih kira-kira gitu ya. Berarti kan Hondanya di sini ada 4 ya gitu ya. Terus Yamaha-nya ada 3, Suzuki-nya ada 2 motor Suzuki. Nah, berarti ini kita anggap aja ada 3 merek ya. 3 merek kalau kita kita susun berjajar. Nah, ini kita anggap 3 dulu ya. Itu caranya 3 faktorial gitu ya. Nah, terus nanti tinggal dikali sama kemungkinan susunan. Kalau 4 Honda disusun, di sini kan motornya berbeda ya, tidak identik ya, atau tidak sama gitu ya. Jadi motornya ini kita misalkan Honda pertama, Honda kedua sama Honda ketiga sama Honda keempat ini berbeda. Nah, ini bisa diacak-acak kan ya. Jadi susunannya bisa juga Honda kedua
H1, H3, H4 ini kita anggap berbeda. Nah, jadi kalau ini 4 motor kita susun, itu artinya 4 faktorial gitu. Nah, kalau ini berarti kalau ini 4 faktorial, berarti yang ini adalah 3 faktorial, yang ini 2 faktorial. Nah, nanti semuanya kita kali gitu. Oke. Nah, udah 6, kalau 3 faktorial kan 3 kali 2 kali 1 6 gitu ya. Kalau ini 4 faktorial berarti tinggal dikali 4 aja ya, 24, betul. Nah, ini 6, ini berapa? Ini 2 ya gitu. Nah, udah kita kali pelan-pelan deh. Ini jadi berapa nih? 144 ya. 144 dikali 6 lagi ya. Kali 6 lagi berarti 24. 24 lagi tambah 2 berarti 26. 84 ya. Ya, terus kali 2 ya, jadinya 8, 12, 17. Ya, 1728 ya. Nah, yang D deh gitu. Di sini soal limit ya. Limit soal UMB 2008. Kalau ada limit diketahui hasilnya, nah, ini kenapa dapatnya 1? Nah, kita cek dulu gitu ya. Caranya kan kalau untuk mengetahui hasil di suatu limit, kita substitusi dulu ya. Di sini X mendekati 0. Kita masukin ke fungsinya. Ini P kali 0 0 ya, berarti tinggal akar Q gitu kan. Dikurang 2. Bawahnya kalau dimasukin jadi per 0 gitu. Nah, suatu bilangan kalau dibagi 0 itu hasilnya adalah tak hingga gitu. Nah, tapi kok bisa hasilnya 1 gitu ya. Nah, berarti ada yang nggak beres nih gitu ya. Nah, kalau ada seperti itu artinya gitu ya, kalau bawahnya 0 berarti kita jadikan 0 per 0 dulu gitu. Nah, setelah 0 per 0 nanti tinggal pakai L'Hopital ya, dalil L'Hopital. Nah, nanti disubstitusi X nya 0 setelah L'Hopital ya. Nah, nanti dapat hasilnya 1 gitu. Oke. Nah, jadi gitu. Kalau bawahnya 0 atau salah satu atasnya 0 ya, kita dibuat 0 per 0 dulu. Nah, berarti dari sini kita dapat Q-nya nih ya. Berarti kan akar Q min 2 sama dengan 0 ya. Nah, berarti akar Q-nya sama dengan 2. Nah, nanti Q-nya dapat 4 ya, tinggal dikuadratin. Q-nya dapat 4. Oke. Nah, karena 0 per 0, maka ini bisa diselesaikan dengan cara L'Hopital ya. Atas turunin, bawah turunin. Nah, berarti turunan akarnya dalamnya dulu kita turunin, yaitu P dibagi 2 akar PX tambah Q-nya gitu. Nah, dibagi bawahnya kan kalau kita turunin 1 ya gitu. Nah, tinggal disubstitusi X-nya 0 ya. Jadi kalau disubstitusi X-nya 0 jadinya P per 2 akar Q ya. Nah, di sini nanti hasilnya 1 gitu ya. Setelah dimasukin hasilnya 1. Nah, tadi kita dapat akar Q-nya adalah 2 ya. Berarti di sini 2 kali 2 4 ya, dikali 1 langsung aja deh. Berarti kita dapat P-nya 4 ya gitu. P-nya 4. Nah, P-nya dapat 4, Q-nya 4. Berarti 4 tambah 4 deh ya, sama dengan 8. Nah, itu jawabannya yang E gitu. Soal turunan nih, Undip tahun 2015. Kalau nggak salah sih turunan, tapi dicek dulu ya. Di sini diketahui segitiga OAB ya, titik-titiknya udah ada di sini ya. Suatu persegi panjang dibuat di dalam segitiga tersebut dengan salah satu sudutnya pada garis AB seperti gambar ya di sini. Luas maksimum persegi panjangnya tersebut apa? Ini ada cara cepatnya ya, tapi sebelum cara cepat kita pakai cara biasa deh, karena nggak semua soal bisa pakai cara cepat kan ya. Nah, yang pertama, nah kita mesti menentukan di sini koordinat di sini dulu, di sini nih. Di sini kan koordinatnya katanya X sama Y ya gitu. Nah, misalkan X-nya A deh gitu. X-nya A ya. Nah, Y-nya apa nih gitu. Y-nya apa? Kan persegi panjang ya. Nah, kita cari dulu persamaan
garis, ini kan koordinat X, buat garis ya. Nah, kita buat garis ya, persamaan garis lurus yang melalui AB ya. Nah, persamaannya sih sederhana ya. Masih inget nggak? Kalau ini adalah sumbu X sama sumbu Y ya. Kalau misalkan, sorry sebentar, geser. Kalau ada melalui sumbu X sama sumbu Y gitu kan ya. Misalkan ini A, ini B ya. Ini taruh di X gitu kan ya. AX gitu. Sebentar, ini masuk lagi. Ini taruh di X, A-nya. Terus yang B-nya taruh di Y gitu kan ya. B sama dengan A kali B gitu kan ya. Nah, ini juga sama gitu ya. Berarti ini kan 0,2, 2-nya taruh di X, jadi 2X gitu. Ini 5,0 ya, berarti 5-nya taruh di Y gitu. 5Y sama dengan 2 kali 5, 10 gitu kan ya. Nah, ini persamaan yang melalui garis AB. Nah, karena titik P-nya melalui garis AB gitu ya, garis AB-nya ada di titik P. Nah, kalau misalkan X-nya adalah A gitu ya. Nah, berarti kita substitusi A-nya ke garis AB-nya gitu. Nah, maka kan kalau kita substitusi jadinya 2A ditambah 5Y sama dengan 10. Berarti 5Y-nya apa tuh? Min 2A plus 10. Nah, kalau kita bagi 5 ya, maka Y-nya adalah jadi min 2/5 A ditambah 2 ya kalau dibagi 5. Nah, dapat Y-nya ini gitu ya. Titiknya di sini. Atau Y-nya di sini deh, saya tulis min berapa tuh? 2/5A ditambah 2 gitu ya. Nah, sekarang karena di sini apa namanya? Sebentar, ada yang masuk lagi ya. Sebentar. Ini saya hapus dulu. Nah, karena di sini adalah panjang ya. Panjangnya berarti A. Ini lebarnya ya. Lebarnya inilah gitu lah. Lebarnya ya, dari sini ke sini. Oke. Nah, lebarnya ini. Nah, kalau luas persegi panjang kan panjang kali lebar gitu kan ya. Panjangnya tadi adalah A. Nah, lebarnya adalah ini nih, yang kita dapat tadi, min 2/5A ditambah 2. Nah, kalau kita kali ya luasnya, berarti jadi min 4/5A kuadrat ditambah 2A. Nah, kalau mau cari maksimum atau minimum, berarti turunan pertamanya sama dengan 0 gitu kan ya. Nah, tinggal kita turunkan. Ini kalau kita turunkan jadinya berapa tuh? Min 8/5A ditambah 2 ya, sama dengan 0. Nah, kita pindahin ke kanan tuh minusnya jadi positif 8/5A. Nah, ini kita bagi ya. Kita bagi 2. Ini 1, ini 4. Nah, 4/5-nya pindah ke sebelah kiri ya. Jadinya 5/4. Nah, A-nya 5/4. Nah, udah dapet nih A-nya gitu kan. Kalau udah dapet diapain? Tinggal disubstitusi ke luasnya. Nanti dapat luas maksimumnya deh. Luas maksimumnya berarti berapa? Ya, kita masukin ya kan. 5/4. Kalau kita tulis ya, ini 4/5. Terus dikali 5/4 kuadrat. Berarti 5/4 dikali 5/4. Ditambah 2 dikali 5/4 jadi 5/2 gitu ya. Atau jangan 5/2 deh, 10/4 aja gitu ya. 10/4. Nah, ini kan soalnya bisa kita bagi nih gitu kan ya. Nah, gitu. Ini juga dibagi, habis yang ini sisanya tinggal min 5/4 ditambah 10/4. Berarti jadinya berapa? Positif 5/4. Iya gak? Nah, ntar lo, ada yang salah nggak nih? Ya, sering kutil nih, hati-hati nih. Nah, di sini kebanyakan libur nih ya, kebanyakan libur karena corona, jadi ini salah ngelihat mulu jadinya. Nah, ini kalau kita kali jadinya 2, betul nih 2 nih ya. 2 berarti kalau kita turunkan jadi 4 ini ya. Ini 4. Oke. Ini 4 ya, dibagi 2 berarti ini 2 ya. Nah, berarti kalau pindah jadi 5/2 nih gitu. Nah, ini berarti
karena A nya 5/2, ini per 2 ya, ini per 2 gitu kan ya. Nah berarti kalau ini kita coret, ini harus dicoret juga ya 4-nya ya gitu. Bukan 4 ya, tapi 2 ya, sorry ini jadi 2 nih malah. Oke, saya hapus aja deh gitu. Nah jadi ini min 2/5 dikali 5/2 dikali 5/2. Nah berarti ini jadinya jangan 10/4 ya, kalau kita sederhanakan jadinya 5/2. Betul ya, ini 5/2 dicoret. Nah berarti kok 5/2 sih, bener gak? Ini tadi berapa, dimasukin 5/2 jadinya 5 ya. Nah 5 nih, 5 nih. Nah ini 5 biasa nih, belum diganti nih kan nih, kalau dimasukin ke sini, kalau dikali 2 jadinya 5 ya, atau 10/2 deh gitu, 10/2. Nah berarti 10/2 ditambah min 5/2 ya berarti 5/2 ya. Nah ini jawabannya 5/2 yang A gitu ya. Nah itu kalau kita pakai cara benernya ya, seperti itu cara konsepnya gitu ya. Nah kalau mau langsung, kalau ada persegi panjang di dalam segitiga, waktu itu pernah saya kasih tahu, ada yang masih ingat nggak kira-kira? Akan maksimum apabila luas persegi panjangnya itu sama dengan setengah dari luas segitiganya gitu. Nah luas segitiganya kan di sini alasnya berapa nih, dari 0 ke 5 ya, 5. Tingginya dari 0 ke 2 gitu, 5 kali 2 dibagi 2 kan gitu. Nah ini dibagi, jadi tinggal dikali sama setengah, jadi 5/2. Nah udah selesai gitu ya. Oke, ini soal nomor 10, program linear atau sistem pertidaksamaan ya, bisa keluar di TPS gitu ya, baik di TPS atau ujian mandiri juga bisa keluar. Nah kemarin juga udah sempat kita bahas ya, cara menentukan daerah arsirannya. Oke, nah tapi di sini daerah arsirannya diketahui, yang ditanya pertidaksamaannya gitu. Nah caranya gimana? Ya bikin persamaannya dulu ya. Di sini yang melalui 6 sama 5 ya, masih ingat tadi ya kan, jadinya 6x ditambah 5y gitu kan, 6 nya taruh di x, 5 nya taruh di y, sama dengan 6 kali 5 30 gitu kan ya. Nah terus kita lihat di sini koefisiennya harus positif dulu ya, kalau negatif jadikan positif ya, dikali min 1 gitu semuanya. Itu kalau negatif ya, tapi ini udah positif jadi aman. Kita lihat daerahnya nih, dia daerahnya ke kiri ya, daerahnya ke kiri gitu. Jadi kalau misalkan ada garis, ini ke kanan, ini ke kiri gitu ya, ini kanan, ini kiri gitu. Terus kalau ini kanan, ini kiri gitu. Nah ini tanda-tanda garisnya ya. Nah ini ke kiri, kalau ke kiri berarti tandanya kurang dari gitu, kurang dari gitu. Tapi ini harus positif dulu ya koefisien x-nya gitu. Nah itu dapat ya garis pertama. Sekarang garis kedua, di sini melalui 6 sama 1 ya, berarti satunya taruh di x, 1x, 6 nya taruh di y, 6y gitu, sama dengan berapa? 1 kali 6 gitu. Nah x nya udah positif, aman gitu ya. Nah sekarang lihat daerahnya, daerahnya dia kemana? Ke kanan ya, daerahnya ke kanan gitu ya. Nah garisnya kan seperti ini nih gitu. Nah daerahnya ke kanan gitu ya. Nah ini dia ke kanan gitu, arsirannya ke kanan. Nah berarti kalau ke kanan dia lebih dari gitu, ingat aja kalau ke kanan lebih dari gitu. Nah maka yaudah, dapatnya ini nih, dua persamaan ini aja gitu ya. Karena ini ada di koordinat 1, ini ada satu lagi ya, sama garis ini nih, yang melalui titik 0,0 sama yang ini nih, titik potongnya, titik potongnya tapi nggak diketahui ya. Nah tapi di sini persamaannya x sama y doang ya. Nah berarti ya udah, berarti persamaannya x sama dengan y gitu kan ya, gitu dari jawabannya. Nah x nya udah positif koefisiennya. Sekarang kita lihat daerah arsirannya gitu. Nah dia daerah arsirannya ke sebelah kanan ya, ke sebelah kanan kan nih, daerah arsirannya sebelah kanannya. Nah kalau sebelah kanan dia berarti positif gitu. Nah udah itu dapat ini.
Ya, ini kurang dari, lebih dari, berarti yang mana tuh? Kurang dari ini ya. Nah, lebih dari ini seharusnya, berarti ini salah. Kurang dari aja, ini lebih dari, udah sama lebih dari. Nah, berarti yang C jawabannya, guys.